Di saat para atlet NBA berlomba-lomba untuk bikin sneakers dengan harga selangit, legenda NBA yang satu ini justru bikin antitesisnya. Ia bikin sepatu murah dan dijual di Walmart. Padahal, ia pernah punya sepatu mahal yang sukses besar di pasaran. Buat yang belum tahu, Walmart itu semacam hypermarketnya Amerika. Jual segalanya, dari deterjen sampai kulkas 2 pintu. Kira-kira kenapa ya dia rela nolak mewahnya dunia sneakers dan malah pilih bikin sepatu rakyat? Untuk mengetahui jawabannya, langsung saja kita bahas di Behind the Soles. Shaquille O'Neal, atau yang lebih sering disapa dengan Shaq, adalah legend NBA yang dimaksud. Kehebatannya dalam bermain basket sudah terlihat sejak ia kecil, dan makin menonjol saat ia berlaga di Liga Mahasiswa bersama timnya Louisiana State University, aka LSU. Selama 3 tahun berlaga di liga ini, ia dapat 2 kali All-American, 2 kali SEC Player of the Year, 1 kali NCAA Rebound Leader, 1 kali NCAA Block Leader, dan berbagai penghargaan lainnya. Ia juga mencatatkan rata-rata 21,6 poin, 13,5 rebound, dan 4,6 blok per pertandingan. Sebuah statistik yang sangat outstanding. Statistik dan prestasinya inilah yang bikin Shaq dengan mudah dapat tim saat draft pertama NBA musim 1992-93. Dan tim yang beruntung itu adalah Orlando Magic. Di sisi lain, 2 brand raksasa sneakers saat itu, Nike dan Reebok, juga sudah menunggu di belakang layar dengan kontrak yang sama-sama gilanya. Nike menawarkan kontrak sebesar 13 juta US dollar untuk 5 tahun. Sementara Reebok menawarkan 2 juta lebih tinggi, 15 juta US dollar, plus sepatu signature khusus untuk sang rookie. Shaq yang sadar betul dengan popularitasnya, tentu aja langsung pilih Reebok. Ia ingin mengkapitalisasi namanya semaksimal mungkin, dan memiliki sepatu dengan namanya sendiri adalah jawaban yang tepat. Inilah sepatu signature pertamanya, Reebok Shaq Attack, dirilis dengan 2 colorway, Home and Away, sesuai dengan colorway jersey Orlando Magic. Sepatu ini dilengkapi dengan teknologi termutakhir Reebok saat itu, yaitu pump dan curved plate, yaitu plat karbon ringan yang menambah stabilitas. Desainnya yang ciamik, dipadukan dengan performa luar biasa Shaq di musim rookie-nya, membuat sepatu Shaq Attack jadi salah satu yang paling hype di era itu. Gak berhenti sampai di sini. Popularitasnya berlanjut ke Shaq Attack 2, 3, 4, hingga yang paling keren menurutku, Shaqnosis dan Preacher. Saat itu, semua orang menginginkannya, dari orang dewasa sampai anak-anak, yang ya cuman punya uang saku terbatas. Dan dari sinilah masalah muncul. Suatu hari saat Shaq lagi santai keluar lapangan setelah latihan, tiba-tiba ia dihampiri oleh mama random yang ngamuk padanya. Kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi? Suatu hari, setelah latihan bersama Orlando Magic, Shaq didekati oleh seorang anak bersama ibunya. Anak itu berseru penuh semangat, "Shaq, Shaq, Shaq." Shaq pun menghampirinya. Tapi setelah sampai di dekatnya, Shaq langsung sadar. Raut wajah sang ibu sangat berbanding terbalik dengan anaknya. Dan benar saja, setelah ia semakin dekat, mama itu tiba-tiba ngamuk. Ia bilang dengan nada tinggi, "Oh Baji, kamu yang bikin anak-anak pingin beli sepatu ratusan dolar. Aku nggak bisa jangkau itu." Shaq kaget, tapi secara refleks, ia langsung merogoh saku dan mengulurkan uang 2.000 US dollar sambil berkata, "Bukan aku yang nentuin harganya. Ini buat beli sepatunya." Tapi kamu tahu apa yang terjadi? Mama itu menepis tangan Shaq dan uangnya jatuh berantakan. Ia menatap tajam Shaq dan berkata, "Aku nggak butuh uangmu. Kenapa kamu nggak bikin sepatu yang terjangkau, biar semua anak-anak bisa beli?" Kejadian itu membekas dalam pikiran Shaq. Di perjalanan pulang, ia terdiam dan terus memikirkannya. Ia teringat masa kecilnya dulu, saat ia juga kesulitan beli sepatu favoritnya. Jadi saat ia kecil, ia pernah minta dibelikan sepatu Air Jordan ke ayahnya. Tapi
ibunya tiba-tiba nyaut dan langsung membentaknya dan berkata, "Kalau kamu masih ngebet minta beliin sepatu itu, mending kamu pergi dari hadapan ibu sekarang juga." Akhirnya, Shaq kecil harus jual jeruk, nyuci mobil, dan potong rumput hanya demi bisa beli sepatu Jordan pertamanya, yang ternyata kekecilan. Dari situlah, Shaq tersadar, apa yang aku lakukan sekarang nggak bener. Hari itu juga, ia menelpon Reebok, padahal kontrak barunya baru saja ditandatangani, 5 tahun senilai $40 juta. Tapi Shaq bilang, "Aku keluar, aku mau bikin sepatu sendiri." Tujuan utamanya bukan untung gede, tapi bikin sepatu yang bisa dijangkau oleh semua anak. Dan lahirlah brand bernama Shaq. Yang lebih mengejutkan, kali ini Shaq gak ngajak kerjasama Adidas, Converse, atau Nike. Ia justru memilih berpartner dengan Walmart. Ya, serba paling lengkap dan terjangkau di Amerika. Pada awalnya, Shaq sebenarnya sempat ragu dengan keputusannya. Sampai akhirnya sang ayah datang dan meyakinkannya dengan berkata, "Lebih banyak orang miskin daripada orang kaya. Jadi jangan khawatir." Kata-kata itu membuka mata Shaq. Ditambah lagi, ia juga mulai menyadari alasan kenapa orang-orang enggan beli sepatu murah. Menurutnya, orang-orang biasanya nggak mau beli sepatu murah karena kelihatan murahan. Tapi, aku nggak akan pernah bikin sepatu murah yang kelihatan murahan. Shaq ingin mematahkan stigma bahwa sepatu murah adalah sepatu yang kualitasnya jelek. Jadi, ia pergi ke China sendirian, cari pabrik sendiri, dan minta dibuatkan sepatu dengan kualitas yang setara dengan brand kapitalis, yang selama ini ambil margin gak masuk akal. Langkah selanjutnya, distribusi. Shaq sadar, dia gak punya toko sendiri kayak Nike dan Reebok. Tapi, dia punya satu jawaban. Toko favoritnya, Walmart. Ya, terserba yang jualan deterjen hingga kulkas 2 pintu. Saat itu, Walmart punya ribuan jaringan di seluruh Amerika. Shaq pun mendekati Walmart secara langsung, dan mereka setuju buat masarin sepatu barunya. Dan dari sinilah, kesuksesannya dimulai. Harga murah ditambah distribusi masif, sama dengan penjualan yang meroket. Meski banyak anak yang dihina karena pakai sepatu Shaq, faktanya pada tahun 2021, brand Shaq telah menjual lebih dari 400 juta pasang sepatu. Bayangin, Shaq berhasil menghapus air mata ratusan juta orang tua yang merasa bersalah karena nggak mampu beliin anaknya sepatu basket favoritnya. Shaq juga berhasil kasih harapan ke ratusan juta anak kecil yang pengen jadi bintang NBA tanpa harus jualan lemon, potong rumput, atau nyuci mobil kayak dirinya dulu. Inilah contoh saat influence digunakan dengan bijak. Saat kekuatan nama besar dipakai bukan buat pamer dan ngeruk kantong fans terus-menerus, tapi buat membuka pintu untuk banyak orang yang lain. Dari kisah Shaq, kita belajar bahwa jadi besar itu bukan cuma soal nama, tapi soal dampak. Saat banyak atlet berlomba untuk bikin sepatu mahal, Shaq justru ngelawan arus, bukan demi cuan, tapi demi anak-anak yang ngerasain susahnya beli sepatu seperti dirinya dulu. Karena kadang, bentuk kasih sayang paling nyata bukan yang dibungkus emas, tapi yang benar-benar bisa dijangkau. Nah, sampai di sini, jangan lupa like, share, dan subscribe Room49 jika kalian pengen lihat video yang kayak gini. Follow juga Instagram room49.id buat dapetin update dan info menarik lainnya. Dan jika ada salah kurangnya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Thank you!